Apakah sudah terlihat? Sudah. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Balkis. Ada ketiga teman saya, yaitu Widya Anastasia, Desiana Anggreni, dan Ito Nursari. Pada kesempatan hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Larasati dan Bang Ikram yang telah mempersilahkan kami dan izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami selama ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang kami petik nilai-nilai nasionalisme yang dapat kami ambil dari sejarah Nani Wartabono, dan bagaimana peran mahasiswa untuk menjunjung atau untuk memaknai perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita dengan memberikan beberapa contoh kasus yang kami sudah amati dan kami ambil dari beberapa berita. Untuk pertama, kami akan menjelaskan mengenai nilai-nilai nasionalisme yang bisa kami petik dari perjuangan Nani Wartabono. Nilai nasionalisme yang pertama yang dapat kita petik dari perjuangan beliau ialah kesatuan dan persatuan. Karena kesatuan dan persatuan ini merupakan nilai yang sangat penting. Dalam menghadapi kaum penjajah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dibutuhkan kesatuan dan persatuan di antara para masyarakatnya. Nani Wartabono ini dia memiliki relasi yang kuat dengan tokoh-tokoh nasional dan dia juga memiliki relasi yang kuat juga terhadap masyarakat karena masyarakat sangat menyanjungi beliau dan beliau pun mau berkontribusi dalam masyarakat untuk memakmurkan masyarakat tersebut gitu. Dibuktikan dengan beliau telah pernah membuat beberapa organisasi seperti Nulangga, yaitu organisasi petani, di mana di situ juga beliau mengajak kepada masyarakat untuk lebih berpikir mengenai nasionalisme dan juga mengajarkan kepada mereka untuk mau berjuang bersama. Yang kedua ialah cinta tanah air. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Boleh di PPT di full screen? Udah, Bang. Udah? Nggak bisa. Apakah di apa namanya di slideshow? Full screen. Udah ini. Sudah slideshow ini? Udah, Ibu. Oh, mungkin saya ngebut kali ya. Oke deh. Apakah di tempat teman-teman lain terlihat? Iya, saya juga masih di slide 1 ini. Sebentar, Ibu. Itu mohon maaf, itu di... Mungkin Putri kalau sinyalnya agak susah, boleh matiin video nggak apa-apa. Nah, itu. Apakah sudah? Ya, itu. Ya, sudah. Oke. Ya, silakan lanjutkan. Maaf sebelumnya atas kejadian tadi. Oke, saya lanjutkan. Nilai nasionalisme kedua yang dapat kami ambil ialah cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan faktor lain sebagai pendorong yang sangat kuat bagi para pejuang masa revolusi dan juang. Karena kalau misalnya para pahlawan tersebut tidak mencintai tanah air, maka tidak mungkin pula mereka dapat memperjuangkannya. Nah, makanya rasa cinta itu harus ditumbuhkan diri kita, para pemuda dan rakyat untuk bekerja sama dalam perkebunan dan pertanian. Mereka beranggotakan lebih kurang 300 orang. Pasukan inilah yang akhirnya menjadi pasukan inti pada perjuangan 23 Januari 1942. Mereka setia dan taat kepada apa yang dianjurkan dan apa yang dikatakan oleh Nani Wartabono, karena penampilan dan kepribadian Nani Wartabono sangatlah bagus di kalangan mereka. Selanjutnya, untuk poin ketiga, 4, dan 5 akan disampaikan oleh rekan saya, Tasya. Kepada Tasya, saya persilahkan. Terima kasih, Putri. Saya akan menjelaskan poin ketiga, keempat, dan kelima. Poin ketiga yakni kegigihan dan semangat juang yang tinggi. Nilai nasionalisme ini sangat layak untuk
meneladani dari seorang Nani Wartabune. Perjuangan yang dijalankan tidak disertai dengan adanya kegigihan, juga semangat juang yang berkobar seperti yang dilakukan oleh Nani Wartabune. Selanjutnya, poin keempat, yakni rela berkorban. Sikap rela berkorban tentu tidak terlepas dari jati diri seorang pahlawan. Beliau tidak akan mungkin tetap berjuang menyerah untuk meraih kebebasan yang bernama kemerdekaan tanpa adanya rasa rela berkorban. Melalui kisahnya, kita tahu dengan pasti bahwa seorang Nani Wartabune mempunyai nilai nasionalisme yang satu ini. Lantas jika beliau tidak mempunyainya, pasti ketika para penjajah melawan dan memenjarakannya hingga berkali-kali, beliau akan menyerah begitu saja tanpa syarat. Namun dikarenakan rasa rela berkorban itu sudah memenuhi tiap ruang dalam tubuhnya, maka demi nama bangsa, beliau ikhlas melalui berbagai kesakitan yang tidak mengenakan. Poin yang terakhir, yakni patriotisme. Nilai perjuangan dan patriotisme dari sejarah kehidupan beliau yang tidak henti untuk memperjuangkan suatu daerah, tidak kenal letih, bahkan tidak gentar untuk melawan para penjajah, adalah hal yang cukup mencengangkan ketika ada banyak siksaan yang beliau rasakan dan dapatkan. Padahal ada pilihan lain, yakni beliau terlahir dari keluarga yang berada, mendukung, dan menunjang pendidikannya, yang saat itu pendidikan adalah hal yang sangat sulit untuk didapatkan. Walaupun demikian, beliau lebih memilih untuk menjalani kehidupannya yang bahkan tidak tenang untuk beristirahat. Ada banyak hal yang dialami oleh beliau. Ketika merdeka pun ada saja hal yang mengharuskan beliau turun tangan. Nilai dan ciri khas ini benar-benar hal yang sangat sulit untuk dilakukan, dan sungguh mulia perjuangan beliau. Next slide, Putri. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya, yakni Ito. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai sebagai seorang mahasiswa, bagaimana kita dapat memaknai perjuangan para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Yang pertama itu ada studi kasus mengenai pengabdian masyarakat oleh mahasiswa Prodi PPKN dari Universitas Pamulang di Remaja Islam Masjid Al-Jihad. Nah, kegiatan ini diadakan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober tahun 2020 di Masjid Al-Jihad. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, tema dalam kegiatan ini yaitu sosialisasi pengaruh Facebook terhadap pergaulan remaja di era milenial. Nah, di sini mahasiswa itu bekerja sama dengan Risma Masjid setempat untuk melaksanakan sosialisasi tersebut. Nah, sosialisasi ini ditujukan untuk remaja setempat. Diadakannya sosialisasi ini diharapkan agar para remaja bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial medianya, terutama Facebook. Karena kita ketahui bahwa kejahatan itu mengintai di mana-mana, termasuk di sosial media, khususnya di Facebook. Nah, dari studi kasus ini, kita dapat mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang memaknai perjuangan para pahlawan kita yang terdahulu, di mana mahasiswa mengaplikasikan pengabdian tersebut sebagai bentuk melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang dahulu. Dalam kegiatan ini pun tercermin nilai-nilai nasionalisme seperti kesatuan dan persatuan dalam mensukseskannya acara, cinta tanah air dengan membantu para remaja untuk bijak dalam bersosial media, sebagaimana kita ketahui bahwa remaja merupakan generasi muda yang menjadi tonggak perubahan untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu studi kasus kedua. Studi kasus kedua ini mengenai kampus mengajar, yaitu Kemari, kelas teman literasi, diadakan oleh tim kampus mengajar angkatan 2 di SDS Tipar Kota Sukabumi teman literasi, di mana Kemari ini bertujuan sebagai kontribusi nyata mahasiswa untuk meningkatkan kompetisi literasi siswa. Sasaran program ini ditujukan kepada siswa yang kesulitan untuk memahami isi bacaan. Siswa yang mengikuti program ini sebanyak 42 orang yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6 di SDS Tipar Kota Sukabumi. Melalui langkah kecil program Kemari ini,
diharapkan bisa membantu meningkatkan kemampuan literasi di masyarakat, khususnya bagi siswa SD Parkota Sukabumi dalam kegiatan membaca dan menulisnya. Dari studi kasus ini juga merupakan bentuk wujud mahasiswa yang sama-sama melanjutkan perjuangan dari pahlawan terdahulu. Dengan adanya kegiatan ini merupakan salah satu untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia. Dengan semangat juang yang tinggi, mahasiswa turut membantu memerdekakan generasi perbaikan bangsa dari keterbatasan dalam pendidikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Ito dan Kak Taisha yang telah mempresentasikan bagiannya. Selanjutnya, studi kasus 3 dan studi kasus 4 akan dipresentasikan oleh Kak Desiana. Kepada Kak Desiana, saya persilakan. Baik. Masuk pada studi kasus 3, di mana kami melampirkan perjuangan para medis dalam menangani kasus COVID-19, di mana sudah banyak para medis yang gugur. Tercatat sekitar 600 dokter telah meninggal dalam menangani pandemi saat ini, dan lebih banyak di daerah Jawa. Kerap pasti diselimuti rasa-rasa takut terhadap para tenaga medis saat ini yang berada di garis depan. Nah, lalu ada beberapa hal yang mungkin mereka tangani sendiri, termasuk kekurangan alat pelindung bagi diri mereka sendiri, yaitu APD atau alat pelindung diri, dibutuhkan oleh para medis untuk menjaga keamanan dan keselamatan mereka, dan baik juga dengan lingkungan. Ada juga beberapa hal yang sudah kami cari sebelumnya, cuman belum kami sampaikan. Ada suka duka mereka tersendiri dalam melawan pandemi COVID-19. Nah, perjuangan untuk melawan pandemi ini, kita tahu bahwa saat ini lewat perjuangan mereka, kasus COVID di Indonesia itu sudah mulai menurun saat ini, apalagi di daerah Jawa ya. Hal positif yang mereka rasakan menghadapi pandemi ini adalah pastinya kesempatan untuk belajar ilmu baru, karena mengingat COVID-19 ini adalah jenis virus baru, dan banyak hal yang mereka lakukan, termasuk dengan merawat pasien yang mungkin baru mereka kerjakan dalam kasus mereka sehari-hari. Pengalaman pertama yang pastinya terlupakan, apalagi kalau, dan pantas dikatakan bahwa pada para medis saat ini adalah pahlawan yang mungkin kita tidak bisa kenali untuk 16 dokter yang meninggal itu. Namun pastinya hal ini akan menjadi hal yang bisa banyak perintangan, apalagi kalau sampai ke nasional itu, jenjang nasional itu hal yang sangat sulit ya, karena mereka itu harus mengalami berbagai seleksi dari kota maupun kabupaten, lalu provinsi, naik kepada nasional. Sekian mungkin hasil paparan yang dapat kami berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Desiana. Selanjutnya kami apakah sebelumnya Ibu mohon maaf, apakah ini ada sesi tanya jawab Ibu? Iya, ada. Ya. Nanti Kak Ikram yang akan Baiklah, itulah paparan materi dari Kak. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Ikram. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasilnya. Kita lanjutkan kepada sesi mungkin dari teman-teman kelompok lain. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada teman-teman kelompok 1, dipersilakan. Mungkin diawali dengan dua pertanyaan. Teman-teman lain dari kelompok 2, 3, dan 4 ada pertanyaan?
Cukup jelas, Kak. Oh. Kalau tidak bertanya mungkin Ibu intending boleh saya bertanya? Boleh, silakan bertanya atau sharing juga boleh ya, nggak harus kayaknya. Oke, silakan Kak. Baik, terima kasih sebelumnya teman-teman kelompok 1. Saya ingin bertanya karena tadi teman-teman kelompok 1 sedikit menyinggung tentang tentang para pahlawan. Jadi saya ingin bertanya tentang apa yang teman-teman telah lakukan dalam proses menghargai jasa-jasa para pahlawan yang teman-teman sendiri. Karena ada pepatah mengatakan jas merah, jangan melupakan jasa para pahlawan. Jadi pertanyaan saya mengarah ke sana kepada individu-individu yang ada dalam kelompok 1 itu. Kira-kira apa yang telah teman-teman berikan kepada negara ini dalam menghargai jasa-jasa para pahlawan? Kalau memang tidak ada atau ada rencana ke depannya saya membuat ini untuk menghargai jasa para pahlawan. Izin menjawab, Kak. Jadi Iya, baik, mungkin silakan. ini bukan gerakan baru dari saya, dan juga mungkin ini teman-teman yang lain pasti melakukannya juga. Itu yang pertama kali mungkin yang paling sering kita lakukan pas kita masih sekolah ya, pastinya itu adalah upacara. Nah, ketika upacara itu, saya pribadi itu selalu berusaha untuk tetap mengikuti upacara tersebut dengan serius dan hikmat, di mana tidak berbicara atau tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Dan selain itu juga kebetulan saya juga ada mengajar, jadi saya memberikan ilmu saya kepada orang-orang lain, untuk apalagi kepada anak-anak gitu. Jadi supaya anak-anak sekarang itu juga tidak ketinggalan ilmunya. Dan karena kebetulan saya mengajarkan di bidang agama, yaitu mengaji, ya saya juga sedikitnya juga saya memberikan penjelasan kepada mereka tentang perjuangan para pahlawan, atau mungkin sekedar kayak sharing kepada mereka dengan memberikan gambaran kepada mereka kalau misalnya kita sekarang hidup itu enak loh, kita tuh sekarang hidup udah bisa jalan kemanapun kita mau, kita bisa sharing, kita bisa melakukan aktivitas di sekolah itu dengan sangat mudah sekarang, nggak seperti di masa-masa yang terdahulu gitu Kak. Jadi memberikan gambaran kepada mereka supaya mereka pun, anak-anak tersebut tetap kayak, oh iya ya, misalnya kayak, oh aku bersyukur nih hidup di zaman sekarang, nggak apa ya yang ada namanya pertumpahan darah, harus berjuang dan segala macam Kak. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman kelompok 1 yang lain mungkin ada lagi? Izin menambahkan ya Kak. Ya. Ya, kalau dari saya itu contohnya kan sebagai mahasiswa nih, biasanya seperti studi kasus tadi juga tentang pengabdian. Jadi saya juga mengikuti sebuah UKM, di mana UKM itu bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat. Jadi kita itu di situ ada yang namanya desa binaan. Nah, di desa binaan kita itu kita mengajar anak-anak yang membantu anak-anak juga untuk memberi pengajaran tentang sekolah dan lain-lain sebagainya, Kak. Jadi bergerak juga dalam bidang pendidikan untuk memajukan generasi muda kita. Itu Kak tambahannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan. Izin menambah dari diri sendiri. Iya, saya sangat setuju dengan kedua rekan saya yang sudah mendahului. Begitu juga dengan saya, untuk pada progres ke depan itu, keinginan saya mungkin setelah mungkin lulus, dinyatakan lulus, saya ingin lebih mencakup kepada anak-anak yang mungkin banyak yang belum mengenal huruf, terutama di daerah timur ya. Jadi mungkin progres saya akan ke sana untuk membantu beberapa sebelum mungkin menemukan apa yang harus saya lakukan mungkin ke depannya. Terus bisa juga dilihat pada kasus kedua yang mungkin sudah kami terapkan untuk kontribusi mengajar pada siswa untuk mengenal huruf. Mungkin dari kelompok kami, saya rangkum dari kedua teman yang udah duluan menyampaikan pendapatnya,
kedepannya mungkin itu hal yang bisa kami lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan saat ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Masih ada lagi? Kalau memang Ya, sudah izin tidak ada. menambahkan. Oh iya, ya, silakan. Memang belum banyak yang bisa saya lakukan untuk negeri ini. Dengan hadiah kemerdekaan 76 tahun pada tahun ini, saya juga tidak jauh berbeda dengan teman-teman lainnya. Berkaca pada saat zaman dahulu di mana pendidikan begitu sulit untuk didapatkan, maka saat ini saya dan juga tentu teman-teman lainnya di sini mencoba untuk menjalani pendidikan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, selama masa daring, saya juga mencoba untuk membantu anak-anak di sekitar sini dalam belajar gitu, Kak, kayak mengajar mereka. Karena kan kalau anak SD belum terlalu begitu familiar ya dengan teknologi seperti daring. Jadi saya mencoba untuk membantu mengajarkan mereka apa yang saya bisa. Begitu, Kak. Terima kasih. Mendengar suara saya. Si Ikram itunya sinyalnya jelek. Ya Bu, sudah mulai down lagi Bu. Iya, soalnya emang kalau musim hujan kayak gitu sih. Nggak apa-apa, apa lanjut ke kelompok 2 saja, mungkin di chat aja. Iya, baik. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 1 atas presentasinya. Dan semoga impian-impian dari teman-teman kelompok 1 bisa tercapai di kemudian hari. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Apakah sudah dimulai? Iya, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pejuang kemerdekaan, yaitu pahlawan Nani Wartabone dari Provinsi Gorontalo. Dan kami dari kelompok 2 terdiri dari beberapa anggota, yaitu Muhammad Bintang Reviandra, Manda Febri Azari, Dery Anugrah Darmawan, dan yang terakhir saya sendiri, Tio Hartanto. Baik, pertanyaan nomor pertama adalah jelaskan apa saja nilai-nilai nasionalisme yang dapat Anda petik dari sejarah Nani Wartabone, dan nomor kedua adalah sebagai seorang mahasiswa bagaimana Anda memaknai makna perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita dan berikan contoh disertai dengan studi kasus. Baik, saya akan membacakan jawaban nomor 1.
Nilai-nilai nasionalis yang kami petik, ya seperti kita tahu bahwa pahlawan adalah seseorang yang telah berjasa kepada negara ataupun masyarakat sekitar. Seperti kita tahu bahwa Nani Wartabone adalah bisa dibilang orang yang sederhana dan mempunyai jiwa nasionalis yang besar. Dia tidak mau masyarakatnya terkena penyelewengan kekuasaan yang mengakibatkan mereka menderita, dan juga Nani Wartabone ingin hidup bebas dan tanpa aturan yang diberikan oleh penjajah. Di sini kita bisa petik bahwa Nani Wartabone mempunyai jiwa patriotik yang besar. Tekad bulat seorang pemimpin dan rakyatnya pada saat itu adalah ingin mengubah nasib rakyat yang menderita dan ingin melindungi tanah air dan kekayaan dari kewenang-wenangan kolonial Belanda. Pada saat itu terjadi penjajahan Jepang dan Belanda, maka dari itu semangat patriotik telah ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pahlawan Gorontalo melalui peristiwa heroik tanggal 23 Januari 1942. Nah, dapat dipungkiri bahwa peristiwa bersejarah tersebut merupakan bagian dari sejarah nasional yang saya sendiri baru tahu. Mungkin jika tidak ikut modul Nusantara, saya akan tidak tahu akan sejarah ini. Dan saya sangat bersyukur dan menyesal kenapa saya tidak mencari tahu sebelumnya gitu. Jadi bagian dari sejarah nasional yang harus diketahui oleh setiap generasi muda atau pelajar dalam menambah wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh seorang generasi muda Indonesia. Jadi nilai-nilai nasionalis itu harus ditanamkan bahwa kita sebagai generasi muda di Indonesia, sebagai generasi milenial, itu harus mengenal sejarah. Dan mungkin sejarah yang di Gorontalo ini merupakan peristiwa yang sangat penting bagi masyarakat atau warga di Pulau Sulawesi, Pulau Sulawesi Utara. Nah, lalu yang kedua adalah ada rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan atau jiwa nasionalisme itu sendiri. Jadi paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah, serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju di dalam satu kesatuan bangsa dan negara. Dan cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabdi identitas persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara dan berbangsa. Adanya hasrat untuk mencapai kesatuan dan persatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Dan peristiwa 23 Januari ini merupakan salah satu episode sejarah yang tadi sudah saya bilang penting bagi masyarakat Gorontalo itu sendiri. Mungkin tanpa adanya pergerakan dan dorongan dari hati seorang Nani Wartabone, masyarakat di sana akan menderita dan mendapat penyelewengan kekuasaan oleh pihak kolonial ataupun sekutu dan penjajahan Jepang. Maka Nani Wartabone adalah tokoh yang menjadi panutan bagi seluruh masyarakat Indonesia atas keberaniannya. Bahkan tidak hanya masyarakat Gorontalo itu sendiri, bahkan presiden pada saat itu, kalau tidak salah tahun 2012 atau 2013 itu baru mendapat gelar pahlawan nasional. Nah, maka dari itu adalah bentuk apresiasi dari negara Indonesia untuk seorang pahlawan yang memang sudah seharusnya diberi gelar dan diberi penghargaan. Mungkin bisa slide selanjutnya. Dan mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain.
Mungkin apa sih tadi itu? Oleh Manda. Ya baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan nilai-nilai nasionalis yang dapat kami petik dari kisah Nani Wartabone. Terus yang ketiga ada wawasan kebangsaan. Salah satu jawabannya adalah melalui pemahaman dan penyadaran sejarah. Pemahaman sejarah perlu ditanamkan pada diri generasi muda Indonesia agar tumbuh rasa nasionalisme yang tinggi sehingga dapat melahirkan jiwa patriotik dalam membela dan mempertahankan bangsa dari berbagai pengaruh budaya lain yang dapat mengikis semangat cinta tanah air. Terus ada cara memaknai perjuangan pahlawan. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang kedua, memupuk semangat cinta tanah air. Yang ketiga, tidak melupakan jasa pahlawan. Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Manda Febria, dan selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh Bintang Reviandra untuk slide selanjutnya. Ya, baik, Tio. Ini oke. Belum slide-nya belum diganti ya? Halo, tes. Ya. Dari share screen dari itu Kak Dery. Kak Dery, bisa di next untuk slide-nya. Sorry, untuk yang share screen Manda. Oh, oke. Kak Amanda, bisa tolong di next untuk slide-nya. Oke, berikut ada studi kasus dari Profesor Josaphat Toko Sri Sumantio PhD. Beliau menjadi full professor di Environmental Remote Sensing Universitas Chiba, Jepang. Salah satu pemegang paten antena microstrip yang dapat digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan satelit penemu Circuli Polaris Synthetic Aperture untuk pesawat tanpa awak dan small satelit serta radar peramal cuaca 3 dimensi. Izin menambahkan ya. Jadi mengapa kami mengambil studi kasus dari Profesor Josaphat Toko Sri Sumantio ini? Karena dari background beliau yang sangat luar biasa dan menginspirasi kami ya, khususnya karena beliau ini dulu dari keluarga yang maaf kurang mampu gitu ya, meskipun ayahnya itu sempat bertugas sebagai TNI Angkatan Udara. Nah, yang melatar belakangi beliau sebagai profesor sensor radar ya khususnya, yang menjadi gelar beliau ini, itu saat beliau diajak ayahnya berkunjung ke lapangan penerbangan milik TNI itu ya. Jadi pertama kali beliau melihat radar itu kayak jatuh cinta gitu ya, kayak pada pertama kalinya pada radar. Nah, selanjutnya beliau itu terpilih dalam seleksi beasiswa yang diadakan oleh Presiden B.J. Habibie untuk berangkat ke Jepang ya. Jadi studi mengenai radar ini khususnya S1, S2 dan S3 semuanya di Jepang. Itu sungguh luar biasa sekali ya. Dan yang menarik itu pada saat masa kecil beliau katakan itu bahwa banyak yang mengejek beliau karena sempat tinggal kelas 1 kali dan dikatakan sebagai anak yang kurang pintar gitu. Tapi dari prestasi beliau ini sungguh luar biasa. Nah, selanjutnya meskipun beliau menjadi full profesor di Universitas Chiba Jepang ini, beliau ini juga menjadi profesor juga di Indonesia ya. Jadi sering juga bolak-balik dari Jepang Indonesia. Jadi pengorbanan beliau ini
sungguh luar biasa sebagai anak bangsa ya. Jadi kita patut bangga dengan beliau, meskipun dulunya karya beliau itu dipandang remeh pada waktu tahun 98. Jadi penemuan beliau ini dianggap remeh oleh peneliti yang lainnya gitu. Tapi beliau tidak putus asa, tidak pandang menyerah ya. Terus berusaha terhadap apa yang beliau cita-citakan dan ingin kembangkan bagi bangsa Indonesia ini. Mungkin demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Dery ya. Baik, untuk semuanya mungkin sudah cukup presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan. Mungkin sebutkan namanya atau bagaimana? Enggak apa-apa, langsung aja disebutin nama kayak biasanya gitu ya. Ya, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya untuk kelompok 2. Sudah sangat lengkap, namun sebelumnya saya masih janji dari kelompok 4. Begini, tadi kan yang dijelaskan oleh moderator yang bernama Dio Hartanto terkait Bapak atau pahlawan Nani Wartabone ini kan seseorang pahlawan yang rendah hati yang kita mengetahui semuanya. Nah, yang saya tanyakan itu alasan utama pahlawan Nani Wartabone ini setelah apa namanya, ini sharing-sharing aja sih, setelah apa ya namanya ini, setelah menjabat sebagai sebelumnya, mohon maaf, ini saya benarkan dulu Tio terkait yang Ibu Megawati yang pahlawan Nani Wartabone ini dicap sebagai pahlawan itu di tahun 2003, bukan 2013 atau 2012. Tadi saya sempat membaca. Kemudian yang saya tanyakan, pahlawan Nani Wartabone ini kan seorang yang rendah hati, murah hati seperti itu. Nah, mengapa pahlawan Nani Wartabone ini selalu alasan utama, menurut kalian pribadi, alasan utama pahlawan Nani Wartabone ini apa ya, tidak ingin diketahui oleh banyak orang kalau misalnya dia ini ya apa sih bahasannya, intinya tuh kan kita baca itu ya yang di pahlawan Nani Wartabone, kalau dia itu setelah menjabat dan lain sebagainya itu kan dia berubah menjadi seorang rakyat yang biasa. Nah, itu kan tercermin dari sikapnya dia yang murah hati. Nah, menurut kalian pribadi, alasan beliau yang seperti itu bagaimana gitu tanggapan kalian terhadap sikap pahlawan Nani Wartabone yang seperti itu? Paham enggak sama pertanyaanku? Iya, paham, Pak. Iya, terima kasih. Mohon maaf ini, soalnya ada yang ganggu. Kalau menurut saya sih itu dorongan dari beliau sendiri sih. Karena kan kalau kita lihat sejarah dari latar belakang kehidupan beliau kan, bapak beliau itu adalah polisi, tapi di bagian bukan untuk mendukung bangsa Indonesia ya. Dia kayak bapak beliau itu lebih kayak untuk penjajah sendiri, maksudnya Belanda gitu saat itu. Dan beliau juga sempat, karena kita tahu pada masa itu kan sekolah itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk situasi saat itu. Beliau sendiri itu, saya baca sedikit, dia itu sempat belajar, tapi di kayak sekolah apa gitulah, apa sih namanya, Belanda gitu. Di situ kan beliau belajar kayak ibu sempat kayaknya ngajar itu apa ya,
kayak lebih mendukung Barat daripada Indonesia sendiri. Jadi beliau nggak suka dengan hal itu gitu. Dia nggak setuju dengan pendapat-pendapat yang mungkin gurunya terapkan gitu. Jadi mungkin itu dorongan tersendiri dari diri beliau gitu. Sekian dari saya. Baik. Izin menambahkan, Pak, boleh? Monggo. Kalau menurut saya hampir sama, karena dorongan pribadi dari Bapak Watabone. Seperti kayak dia kan lahir dari keluarga yang ibaratnya tuh mampu secara ekonomi pada masa penjajahan gitu. Maksudnya bukan rakyat yang tersiksa banget gitu terhadap penjajahan. Namun dia mau merelakan privilege-nya dia, kewenangannya dia gitu, merelakannya itu untuk bergabung dengan kelompok-kelompok yang tertindas. Jadi menurut saya kenapa dia tidak mau ingin menjadi rakyat seperti biasa, karena dia meyakini ini perjuangan tanpa pamrih, Kak. Kalau menurut saya gitu, Kak. Iya, baik. Terima kasih atas pencerahannya. Ini sudah menjawab yang ada di kepala saya. Ya, terima kasih Novita sudah bertanya. Teman-teman lain mungkin masih ada lagi pertanyaan kepada teman-teman kelompok 2. Bagaimana teman-teman lain? Kalau memang tidak ada, mungkin kita bisa lanjutkan ke kelompok 3. Cukup, Kak. Mungkin bisa dilanjut. Oh iya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut kepada kelompok terakhir, tadi kelompok 2 ya. Ini kelompok 3, kita lanjutkan ke kelompok 3. Kepada kelompok 3 waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri, Nabila Azhara, sebagai moderator. Yang kedua ada saudari saya, Regita Kurniasi. Yang ketiga ada Muhammad Rizal Ardiansa. Dan yang keempat ada Alfia Dwi Prabandini. Baiklah, tanpa berbasa-basi, baiklah kita mulai presentasi pada hari ini. Kepada pemateris, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, jelaskan apa saja nilai-nilai nasionalisme yang dapat Anda petik dari sejarah Nani Watabone.
Nilai-nilai yang dapat dipetik dari sejarah Nani Wartabone yaitu yang pertama, memotivasi rakyat pada masa itu untuk menumbuhkan rasa semangat cinta tanah air atau sikap yang suka berkorban segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air. Yang kedua, mendukung dan mendorong semangat ingin mencapai cita-cita luhur, yaitu kemerdekaan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, tekad bulat pimpinan dan rakyat pada saat itu adalah ingin mengubah nasib rakyat dan melindungi tanah air dari tidak jabatan dari pemerintah Belanda. Justru dia selalu menentang. Dan yang terakhir, cita rasa budaya Indonesia dan daerah seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan, persamaan kerakyatan, dan musyawarah untuk mufakat merupakan pilar-pilar untuk mengembangkan semua semangat keindonesiaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Sebelumnya saya akan membacakan soal yang kedua, yaitu sebagai seorang mahasiswa, bagaimana Anda memaknai perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita? Berikan contoh disertai dengan studi kasusnya. Untuk penjelasannya, saya serahkan kepada saudari saya Alfia. Saya persilahkan. Oke, PPT-nya belum pindah ya? Atau cuma di aku ya yang PowerPoint-nya masih dinilai-nilai? Udah Sekarang pindah. sudah di studi kasus ya. Oh, oke. Kayaknya aku agak nge-hang deh. Bentar aku coba recover. Jadi boleh tolong banget nih Kak Rizal buat handle. Aku mau coba relogin. Kayaknya aku yang agak error. Oke, baiklah. Karena via ada kendala, jadi saya ambil alih ya. Di sini kelompok kami mengambil contoh studi kasus, yaitu adanya kasus bunuh diri mahasiswa karena skripsinya kerap ditolak dosen. Nah, di sini kami mengambil contoh ini karena memang kita sebagai mahasiswa juga bisa mengetahui sebagai cerminan kita nanti untuk kedepannya jadi pelajaran gitu. Oke, next. Nah, di sini permasalahannya itu mahasiswa tersebut tidak lulus skripsi menjadi faktor tersangka bunuh diri. Next. Dari kasus tersebut, kami dapat mengambil ataupun memaknai solusi dan makna perjuangan. Yang pertama yaitu menumbuhkan sifat pantang menyerah sebagaimana dicontohkan oleh para pejuang terdahulu dalam melawan penjajah. Selanjutnya yaitu bekerja sama dengan orang lain. Dalam hal ini, bekerja sama dimaknai sebagai kemauan untuk bertukar pikiran guna menemukan solusi permasalahan yang dihadapi mahasiswa, contohnya tadi seperti kasus skripsi tersebut. Daripada membebankan semuanya pada diri sendiri, hal ini dulu juga dilakukan oleh para pahlawan yang berkolaborasi untuk memperjuangkan kemerdekaan RI seperti para tokoh-tokoh yang telah mendahului kita, yaitu saling bekerja sama untuk memperjuangkan hak-hak rakyat untuk mencapai kemerdekaan kita. Selanjutnya itu ada berpikir positif dan optimis. Dengan berpikir positif bahwa suatu hal yang akan kita lakukan pasti dapat kita jalani dan juga pasti ada jalan keluar. Dan juga dengan didukung usaha yang kita lakukan, pasti suatu permasalahan dapat diselesaikan. Sama seperti para pahlawan yang optimis untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi di sini maksudnya jika orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya kepada pemateri ingin memaparkan, silakan.
Oke, halo semua. Jadi aku izin kasih ambil case yang kita ambil, di mana di case ini ada seorang yang bunuh diri. Sebenarnya dia bukan bunuh diri semata-mata karena skripsinya, tapi skripsi ini menstimulus dia untuk ingin bunuh diri karena maaf ya sinyalnya turun-turun terus. Via nggak apa-apa, Suaraku clear ya? dimatiin aja videonya, di off, boleh. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, suaraku jelas ya? Iya, Jelas, Via. Oke, terima kasih. Oke, jadi aku izin recap tentang studi kasus yang kita ambil, di mana di studi kasus ini ada seorang mahasiswa tingkat akhir yang udah semester pokoknya udah banyak, aku lupa semester keberapa. Nah, dia tuh ditolak terus skripsinya dan akhirnya bikin stres. Tapi itu sebenarnya bukan alasan utamanya, masih dipelajari kenapa dia stres. Nah, dari situ kita ambil hikmah gitu ya. Kita kalau menghadapi itu seperti apa sih gitu kan, refleksi untuk diri kita sendiri. Mumpung mungkin teman-teman belum di tingkat akhir atau baru mau ke tingkat akhir, kita bisa nih numbuhin dulu sifat pantang menyerah, sebagaimana pejuang dulu juga menyontohkan sifat-sifat pantang menyerah gitu. Terus bekerja sama dengan orang lain, mungkin bukan kita ngerjainnya bareng sama orang lain dalam artian orang lain yang ngerjain ya, tapi kamu lihat ini gitu, dan sama teman-teman yang optimis, saya sama yakin kalau Oke. Tanya jawab aja kali ya. Terima kasih kepada saudari saya. Di sini saya membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Sedikit bertanya, Kak. Dipersilakan. Mungkin karena tadi Kak Alfia sinyalnya putus-putus ya, jadi aku mau bertanya, kenapa sih kasus yang tadi itu dijadikan contoh kasus yang seharusnya lebih kasusnya ini kayak lebih ke kepalawanan gitu, kayak dari apa yang bisa kita lakukan gitu untuk meneruskan jasa pahlawan kita gitu kan. Kalau ini kan kayak bisa dikatakan tragedi terhadap mahasiswa ya, atau mungkin bisa mencolok biar kita berpikir positif atau optimis atau bagaimana ya? Oke, thank you Kak Desi pertanyaannya. Such a great question. Oke, kalau kita ke teman sama kita kontas ngelihat poin teman-teman lebih ke kita ini lebih ke hal-hal yang dilakukan gitu ya. Nah, kemudian waktu lagi milih studi kasus sebenarnya agak bingung menginterpretasikan pertanyaannya gitu. Terus yang terbayang adalah seperti apa sih kita harus bersikap gitu kan pertanyaannya. Seperti apa sih kita harus bersikap dan contohin dong gitu kan. Nah,
ketika kita ngomonginnya contohin dong gitu kan. Ada ini ngomongnya bahasanya chill banget, maaf ya. Kita minta contohin, sebenarnya kita nggak selalu belajar dari kejadian yang positif nggak sih? Karena seringkali kita justru belajar dari kejadian yang negatif. Kayak kita aja ya, refleksi terhadap diri sendiri nih. Sering nggak sih kita ngalamin sedih atau misalnya apalah diputusin atau misalnya nilai jelek gitu. Itu hal yang buat kita anggap negatif kan. Tapi sebenarnya dari hal negatif itu kita belajar suatu hal yang membuat kita lebih baik berikutnya. Nggak selalu dari hal yang positif kita bakal belajar yang positif. Dari hal negatif pun kita akan belajar sesuatu hal yang itu berarti gitu. Jadi mungkin kayak berita-berita sebenarnya nggak kayak misalnya nih berita ini ya viral soal kasus bunuh diri bla bla bla. Nah itu kan kita anggap sebagai berita yang negatif ya. Kalau aku pernah berpikir kenapa sih kita harus dipaparkan sama berita-berita yang negatif? Nanti orang terinspirasi dong buat ngelakuin yang negatif gitu kan. Nah indeed sebenarnya enggak loh, enggak, berita negatif itu bukan untuk menginspirasi orang biar jadi negatif, tapi berita negatif itu untuk menjadi pelajaran bagi kita, kalau kamu ngelakuin kayak gini, sikapmu sebenarnya nggak bener loh gitu. Sikap kita sebenarnya nggak bener loh dengan ngelakuin hal-hal yang kayak gini. Banyak cara yang lain yang bisa dilakuin gitu. Mungkin gitu Kak Desi. Sudah menjawab kah? Ya, mungkin lebih merangkum biar kita berpikir positif gitu ya. Melewati studi-studi kasus yang begitu. Oke, makasih. Iya. Baiklah, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya, kelompok 3. Iya, dipersilakan kepada Saudari Novita. Terima kasih, moderator Nabila Azahra. Sedikit bercerita terkait Indonesia di zaman sekarang atau generasi penerus bangsa yang saat ini yang kita sebut adalah generasi milenial. Kita tahu semua bahwa mereka semua di sini kan yang generasi milenial ya tentunya kita-kita bisa juga Ibu Larasati. Nah, maksudnya gini, di generasi milenial sekarang ini kan banyak banget pemuda-pemuda yang lebih mencintai produk-produk di luar negeri gitu kan. Contohnya yang contoh kecil aja seperti ya baju, terus tontonan-tontonan gitu kan, ya K-pop atau drama Korea gitu-gitulah seperti itu contohnya. Nah, menurut kalian, tanggapan kalian atau sikap kalian sebagai penerus bangsa yang mencintai tanah air tentunya harusnya. Nah, itu tuh cara kalian sendiri, nggak usah jauh-jauh deh di deket-deket kita, sekitar kita aja. Barangkali ada kakak atau ada adik yang kayak gitu maksudnya yang seperti itu kan lama-kelamaan itu memupuk mereka atau memupuk lingkungannya mereka itu lebih jauh dari cinta tanah air, sedangkan kita kan harusnya cinta sama tanah air dah. Itu tuh kayak gimana sih sikap kalian atau cara kalian buat apa ya, kasarannya tuh kayak nggak usah lah, jangan kayak gitu, itu tuh nggak baik, kita tuh Indonesia, kita harus cinta produk Indonesia, seperti itulah. Nah, menurut kalian seperti apa? Bisa untuk kasih contoh satu-satu lah buat kelompok 3, gimana cara kalian? Terima kasih. Oke, makasih Vita pertanyaannya. Menarik nih pertanyaannya. Mungkin sama. Iya, Via. Ini beda-beda. Sinyalnya putus lagi ya? Iya, Via, tunggu stabil dulu sebentar. Via sepertinya di pedalaman deh, Bu. Kayaknya itu deh, kayaknya ya sinyal kan kemarin juga kayaknya Telkomsel atau apa, nggak tahu Telkomsel sama WiFi ya. Iya, betul sekali, Bu. Minggu lalu katanya ada kabel yang di bawah laut gitu, lagi diperbaiki gitu. Mana dia? Oh, ini sudah ada.
Iya, kayaknya via susah ya. Mungkin kelompok lain mungkin yang mau menanggapi, nggak apa-apa. Maksudnya teman kelompoknya. Jadi pertanyaannya kita tuh harus cinta tanah air kan, melambangkan kita ikut kayak merefleksikan jiwa pahlawan. Nah, sedangkan saat ini di generasi milenial gitu, mereka mungkin kita juga sih, jadi lebih suka dengan budaya Barat, budaya Korea dan lain-lain. Mungkin itu seperti apa? Iya, benar Bu. Iya, gimana? Mungkin yang temannya yang lain? Itu ditujukan untuk kelompok 3 ya? Nggak apa-apa deh, yang lain boleh menanggapi. Ya, semuanya ya bisa, kalau ada yang bisa. Iya benar Bu, buat semuanya juga Ibu. Kalau menurut saya sih faktor penunjang masing-masing dari individu sih Bu. Kalau untuk mungkin bahasa gaulnya K-pop gitu ya. Belum tentu juga mereka nggak tahu tentang budaya kita, tentang pahlawan kita. Jadi mungkin karena kita kenal dengan teman terdekat kita yang mungkin lebih condong untuk mengenal atau bisa dibilang lebih fans untuk ke dunia kebarat-baratan atau teman-teman Asia kita, belum tentu juga sih kita bisa mempersepsikan seluruhnya itu seperti itu gitu. Atau mungkin kita bisa bantu gitu. Contoh kita punya pemahaman tentang mungkin tentang hal yang kita udah bicarain dalam 2 pertemuan ini tentang pahlawan yang mungkin dari teman-teman kebanyakan saya sendiri juga belum tahu tentang pahlawan ini, dan tentang Gorontalo sendiri yang dijadikan sebagai proklamasi kecil gitu. Mungkin kita bisa lebih memberitahu mungkin lewat sosial media atau mungkin status-status kita gitu, dari status WhatsApp, IG gitu, untuk berbicara atau spekulasi. Mungkin begitu Bu, biar lebih banyak tahu gitu. Izin menanggapi Ibu, apakah boleh? Ya, boleh. Menurut saya pribadi ya, menyukai kebudayaan seperti barang atau hiburan dari negara lain itu nggak selalunya diartikan sebagai tidak cinta tanah air sih, Kak. Banyak kok kasus dari kumpulan suatu fans dari grup luar negeri, K-pop lah ya kita bisa bilang, seperti mendulang donasi yang hasilnya nanti tuh bakal disalurkan ke lembaga atau orang tertentu di negeri kita yang butuh bantuan. Terus banyak juga saya mendengar kasus, seperti ada event atau acara-acara yang dananya itu berasal dari fans-fans, dan nanti hasilnya tuh seperti, buat reboisasi lingkungan, terus menanam pohon bakau, dan ya itu tentunya manfaatnya bakal dirasakan juga oleh, masyarakat-masyarakat kita. Seperti itu. Terima kasih Ibu, teman-teman semua. Oke, Kak Ikram. Ya mungkin kayaknya itu aja ya. Nanti terakhir akan saya akan Ya, memberi baik. Ya, silakan Kak Ikram. Ya, baik Bu. Terima kasih kepada izin Bu, suara saya kedengaran Bu? Kedengaran.
Oh ya, baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 yang telah memaparkan hasil kerjanya. Kita lanjut kepada kelompok terakhir, kelompok 4. Dipersilakan waktu dan layar. Terima kasih Kak Ikram. Mohon maaf sebelumnya saya persiapkan terlebih dahulu. Sudah. Mohon maaf sebelumnya saya persilakan kepada Zaki. Apakah slide sudah tampil? Sebelumnya, apakah slide saya sudah tampil? Sudah Kak, sudah Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi dari apa yang telah kami diskusikan. Jadi, ya. Untuk yang nomor 1 ini akan dijelaskan oleh saudari saya Maria. Pada Maria, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Berawal dari soal yang pertama, jelaskan apa saja nilai-nilai nasionalisme yang dapat Anda petik dari sejarah pahlawan Nani Wartabone ini. Nah, nilai-nilai nasionalisme secara umum yang kita ketahui yakni yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang kelima, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam materi sejarah kali ini, yakni pahlawan Nani Wartabone yang berasal dari Gorontalo. Ia sangat memenuhi dan memiliki sikap dan rasa nilai nasionalisme tersebut. Dapat dijelaskan bahwa ada pun nilai-nilai nasionalisme yang dimiliki pahlawan Nani Wartabone dengan contoh selanjutnya. Yang pertama, nilai rela berkorban untuk bangsa negara. Artinya, pahlawan Nani Wartabone ini memiliki sikap dan rasa nasionalisme. Ini diambil dari sikap beliau yang berani membebaskan para tahanan. Ia mengetahui bahwa ayahnya adalah sosok prajurit yang bekerja di bawah tuntutan penjajah ataupun Belanda, dan ayahnya pula bertanggung jawab atas tahanan tersebut. Beliau dengan berani membebaskan tahanan karena
selain ia memiliki sikap nasionalisme ini, ia pun melihat sendiri bagaimana perlakuan para petugas yang melakukan tindakan secara tidak manusiawi. Pada akhirnya, sikap rasa nasionalisme rela berkorban inilah yang membuat beliau melakukan pembebasan tersebut. Maka dari itu, hal ini dapat dikatakan bahwa pahlawan benar memiliki rasa rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Selanjutnya, yang kedua, mencintai tanah air dan bangsa. Dalam hal ini, pahlawan Nani Wartabone memiliki rasa dan sikap nasionalisme yang dapat dilihat ketika ia masih sekolah dan merasakan adanya diskriminasi terhadap bangsa Indonesia yang pada akhirnya beliau memikirkan untuk mencari teman atau berganti dengan para tokoh dalam hal ini, pahlawan Nani Wartabone memiliki rasa dan sikap nasionalisme yang dapat dilihat ketika ia masih sekolah dan merasakan adanya diskriminasi yang terhadap bangsa Indonesia yang pada akhirnya beliau memikirkan untuk mencari teman ataupun bergaul dengan para tokoh penggerak guna bersama-sama mengusir para penjajah yang pada saat itu Belanda. Dengan sikap beliau seperti itu, maka hal inilah yang menggambarkan bahwa pahlawan Nani Wartabone ini memiliki rasa nasionalisme yang mencintai tanah air dan bangsa, guna bangsa Indonesia sendiri tidak didiskriminasi. Banyak hal yang diteladani dari sikap nasionalisme pahlawan Nani Wartabone ini, yakni sikap cinta terhadap tanah air, yang mana karena rasa cintanya terhadap tanah air, beliau mempelopori berbagai organisasi bela tanah air seperti Gerakan Pemuda Gorontalo yang ingin mempertahankan daerahnya dari para penjajah. Karena rasa cintanya terhadap tanah air, Nani Wartabone tidak suka dengan guru-gurunya di sekolah yang berkebangsaan Belanda merendahkan Indonesia. Bahkan beliau pernah membebaskan tahanan orang tuanya yang juga aparat pemerintahan Hindia Belanda lantaran tidak sampai hati melihat perbudakan Belanda yang tidak manusiawi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Maria. Selanjutnya, rela berkorban ini akan dijelaskan oleh saudara saya Arya. Pada Arya, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena ada kendala jaringan. Lanjut, yang ketiga ini saya akan membahas tentang rela berkorban untuk bangsa dan negara. Adapun rasa nasionalisme terkait rela berkorban pada pahlawan Nani Wartabone ini memang sangat terkenal akan rasa nasionalisme yang satu ini. Saat ini rasa nasionalisme rela berkorban kembali menjadi penilaian kembali yang ada pada diri pahlawan Nani Wartabone. Kita mengetahui bagaimana pergerakan dan perjuangan beliau agar Gorontalo merdeka dengan kerja kerasnya, mengeluarkan keringat, tidak lagi air, namun darah dan perjuangan beliau setelah menaikkan bendera merah putih pada Gorontalo merdeka di tahun 1942. Kesedihan menyelimuti para bangsa Indonesia semua, khususnya warga Gorontalo. Karena setelah merdeka, Nani Wartabone ditangkap oleh penjajah Belanda, kemudian dipenjara di Morotai, kemudian dipindahkan ke tahanan di Manado, yang lalu dipindahkan lalu di Cipinang, Jakarta, dan pada akhirnya kembali lagi ke Morotai. Namun hal ini tidak menjadi ancaman, kekhawatiran, dan rasa menyerah. Karena bagi beliau yang terpenting, beliau telah mengibarkan bendera merah putih dan Gorontalo merdeka di tahun 1942. Inilah sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara yang sangat tercermin dari diri beliau. Next. Lalu yang keempat ini tentang bangga berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Nani Wartabone. Salah satunya adalah membentuk perkumpulan tani yang dimana bertujuan untuk meningkatkan rasa silaturahmi antar petani yang ada di Gorontalo, serta membangun sektor pertanian supaya lebih baik guna menunjang kebutuhan masyarakat. Lalu contoh selanjutnya pada tanggal 2 Februari menjadi pelopor bahwa daerah Gorontalo menolak bergabung untuk bergabung dengan RIS
atau Republik Indonesia Serikat dan tetap bergabung bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya Vita. Saudara Vita, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator Saudara Zaki. Saya akan menjelaskan terkait yang minta tolong untuk di slide selanjutnya ya. Untuk yang kelima, sikap-sikap nasionalisme yang bisa kita perhatikan atau yang bisa kita lihat dalam diri pahlawan Nani Wartabone, yakni sikap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, yang kita mengetahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika di sini berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini dapat dilihat dari ia mendirikan berbagai perkumpulan rakyat yang sudah dijelaskan tadi, yakni seperti Jong Gorontalo, Persatuan Tani Gorontalo, serta mendirikan Partindo, yang mana tujuan dari semua itu, hal itu untuk menghentikan penjajahan yang dilakukan oleh tentara Belanda. Seorang petani pun bisa menjadi pemimpin yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, walaupun kita berbeda profesi, berbeda kedudukan, hal apapun terkait perbedaan, kita bisa untuk menyatukan satu tujuan. Namun dengan adanya jiwa kebhinekaan Tunggal Ika yang ada di jiwa bangsa Indonesia yang tidak membeda-bedakan antar sesama serta semangat mengusir penjajah, maka penjajahan yang terjadi pada bangsa Indonesia dapat dituntaskan khususnya di daerah Gorontalo. Selanjutnya, Zak. Mohon maaf, mungkin ini sedikit ada kendala. Ya, terima kasih sebelumnya saudari saya Novita. Ya, jadi itulah tadi untuk jawaban nomor 1 dan nilai yang bisa diambil dari perjuangan Nani Wartabone. Nah, selanjutnya soal nomor 2, sebagai seorang mahasiswa, bagaimana Anda memaknai perjuangan para pahlawan yang telah kita. Nah, berikan contoh disertai dengan studi kasus. Nah, kita sebagai mahasiswa, ya, kita sebagai mahasiswa dalam hal ini adalah mahasiswa Indonesia, tidak hanya dengan hanya sebatas predikat mahasiswa, namun dengan kesadaran diri kita sebagai bangsa Indonesia, kita sudah selayaknya harus menghargai perjuangan para pahlawan yang terdahulu. Nah, karena dengan kerja keras mereka lah para pahlawan, kita hingga saat ini merasakan bagaimana bebasnya belajar, bebas berpendapat, berpikir, dan dapat berpijak hingga saat ini. Nah, saat ini yang bisa kita lakukan adalah kita harus tetap bergandengan tangan dengan bersatu di negara kita. Kita harus memiliki jiwa keberanian untuk menyerang dan membela negara kita. Kita sebagai generasi bangsa, tugas kita yaitu mempertahankan kemerdekaan. Kita semua mengetahui arti kemerdekaan, yaitu yang satu sebagai pemersatu bangsa. Artinya dari Sabang sampai Merauke, bangsa Indonesia merayakan hari dan tanggal di mana kala Indonesia merdeka, yaitu tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka dari itulah kemerdekaan Indonesia adalah tentang bagaimana menghilangkan perbedaan dan perselisihan untuk membangun persatuan. Yang kedua, menjadi pengingat perjuangan, yang artinya sebuah perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan itu tidaklah mudah. Nah, maka dari itu, sebuah perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan dalam hal apapun. Yang ketiga, kita merdeka atau bebas, tapi mengetahui aturan. Artinya, kita tahu bahwa saat ini memang kita merdeka. Memang bahwa saat ini kita merdeka, namun sebagai mahasiswa, kita harus tahu bahwa kita ini adalah negara hukum, maka jangan sampai kebebasan itu kita salah gunakan. Nah, nomor 4, merdeka
adalah bukan akhir dari perjuangan. Artinya kita semua tahu bahwa titik yang terberat adalah mempertahankan. Maka kita sebagai penerus bangsa tidak boleh mudah lemah. Apalagi jika mendapati hal yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kita wajib untuk melawan. Nah, selanjutnya kita juga harus mengambil contoh dan studi kasus ya. Untuk hal ini akan dijelaskan oleh saudara saya, Arya. Pada Arya, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi yang bisa kita ambil, yaitu tentang yang pertama ada proaktif sebagai pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting demi kelangsungan generasi yang lebih maju. Pendidikan tidak hanya yang formal, namun yang kita dapat mengadah dan mengambil ilmu dari siapapun dan apapun dengan tentunya tidak merugikan orang lain. Lalu yang kedua ini ada mencintai dan mengembangkan produk lokal. Kita tahu banyak sekali produk-produk dari luar, dan mirisnya bahkan bangsa kita sendiri, generasi penerus bangsa sendirilah yang sangat menyukainya. Hal inilah yang seharusnya tidak dilakukan oleh kita sebagai generasi penerus bangsa. Mau seperti apapun dan bagaimanapun kita harus mencintai produk-produk yang ada di dalam negeri. Itulah cara kita menghargai perjuangan para pahlawan. Di satu sisi sebenarnya pada poin kedua ini bukannya kita melarang hak, itu semua adalah hak tiap-tiap individu. Tapi bagaimana caranya kita juga harus tetap menjunjung tinggi rasa cinta pada tanah air dengan cara seperti itu. Lalu yang ketiga ini menjadikan produktif dan inspiratif sebagai penerus bangsa. Itulah mengapa kita harus memiliki sikap pejuang pendidikan karena selaras dengan hal ini, sehingga mahasiswa kita harus tetap menciptakan dan berkarya mengikuti perkembangan zaman. Beranilah kita sebagai mahasiswa berani berpendapat dan beropini, dan terlebih lagi kita dapat memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah. Terima kasih. Selanjutnya, studi kasus 456 yang akan dipresentasikan oleh saudari saya. Saudara Pita, saya persilahkan. Terima kasih Zaki. Baik, saya akan menjelaskan studi selanjutnya. Yang keempat, yakni saling menghargai. Sebuah negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang sudah dijelaskan terkait hal ini, berbeda-beda namun tetap satu jua. Di negara sudah banyak sekali perbedaan dari agama, bahasa, kultur, ras, dan masih banyak lagi perbedaannya. Dengan kata lain, jika tidak ada rasa saling menghargai satu sama lain, maka kita masih belum dikatakan merdeka. Karena setiap orang mempunyai sudut pandang dan opini yang berbeda. Tidak perlu menyalahkan opini mereka, tetapi kita cukup menghargai dan mendengarkan apa yang ingin dikatakan. Yang selanjutnya, jangan pernah melupakan sejarah. Kita mengetahui bahwa sejarah adalah salah satu hal yang memang bisa kita perhatikan, dan jika kita tidak mengingat sejarah, maka kita tidak akan pernah bisa bertahan tegak pada saat ini. Generasi muda penerus bangsa, khususnya kita harus ingat bahwa kita saat ini bisa bernafas, bebas bersuara, bergerak, dan ada hingga saat ini semua selain dari rahmat Allah, tentu atas jasa para pahlawan. Maka kita tidak boleh melupakan sejarah, karena dari kita mengingat sejarah, kita mengetahui bagaimana perjuangan para pahlawan kita. Yang terakhir, sebagai mahasiswa, terlebih lagi pada masa-masa sekarang ini, adapun bentuk menghargai jasa para pahlawan kita adalah dengan belajar yang sungguh-sungguh, terus mengembangkan potensi diri kita, dan saling peduli untuk membangun negeri. Mulai dengan diri sendiri, dan tetap fokus pada tujuan untuk membanggakan bangsa kita, dan sebagai teladan bagi masyarakat, sebagai orang-orang pilihan yang berpendidikan. Dan 6
studi kasus yang kita jelaskan ini bisa kita persepsikan dan kita bisa insya Allah jika memang kita berniat sungguh-sungguh kita akan bisa melakukan hal tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Novita. Untuk selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, dipersilakan Alfia kalau memang ada pertanyaan. Oke, Ikram, thank you. Ya. Makasih juga Kak Muzaki dan teman-teman yang udah presentasi hari ini. Sebelum mau nanya, dan ini sebenarnya juga udah dibahas sebelumnya tentang beli produk luar negeri. Aku lebih mau ngasih pandangan sih tentang itu, karena itu menarik deh menurutku. Kayak di sisi satu memang kita harus membeli produk dalam negeri itu menunjukkan sifat nasionalisme kita gitu ya. Tapi di sisi satu kalau mungkin karena aku belajar bisnis ya, jadi aku ngelihatnya dari sudut pandang bisnis gitu, dari sudut pandang bisnis. Mungkin Bu Laras atau kakak-kakak yang lain yang juga belajar boleh banget nih kalau misalnya ternyata ada point of view yang selama ini aku kurang tepat gitu. Menurutku lebih dari sekedar kita harus beli produk mana, karena kita tuh selayaknya adalah seorang pembeli yang bebas untuk memilih produk yang paling tepat untuk diri kita gitu. Kita merdeka untuk memilih mana yang paling kita butuhin. Nah, dan seringkali produk-produk itu belum bisa disuplai oleh produk dalam negeri gitu. Entah produk dalam negeri itu kondisinya masih kurang baik, dalam artian kualitasnya kurang baik, sedangkan kita punya effort, punya kemampuan untuk membeli produk yang lebih baik dari itu gitu. Nah, sehingga betul untuk membeli produk dalam negeri itu hal yang baik, tapi dari situ juga yang perlu kita lihat lebih ke arah kita sebagai seseorang yang merdeka, kita gini. Jadi kalau misalnya kita men-setting point of view dari seorang pembeli, kita tidak bisa menuntut pembeli untuk membeli produk kita karena kita produk dalam negeri. Kenapa? Karena menurutku pembeli punya hak yang bebas untuk membeli produk mana aja. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa bersaing sampai tahap kita bersaing dengan produk internasional. Jangan karena kita merasa kita dalam negeri terus kita melemahkan produk kita dan kita nggak bersaing dengan itu karena kita punya kan produk dalam negeri gitu. Itu sih sebenarnya yang seringkali kalau aku sendiri jadi bahan perhatian aku ya, jadi bahan perhatian dalam artian ya karena kita tetap bersaing sama produk internasional ya kita harus sebagus itu gitu, harus sebagus produk internasional. Gimana caranya itu yang jadi PR kita bersama untuk berkarir, berusaha di keahliannya masing-masing gitu sih. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan. Itu aja sih. Makasih. Boleh menanggapi ya, Via? Terima kasih atas mungkin persepsi yang ada di pikirannya Via. Kalau menurut saya emang ya benar juga sih, intinya ibarat kata seperti kalau misalnya andai kata Indonesia nih A gitu ya, yang negara lain B, C sampai seterusnya. Nah, di negara lain A, B, C nih produknya memang melebihi dari Indonesia gitu. Tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa setiap orang memiliki hak masing-masing lah untuk memilih yang terbaik tadi yang sudah Via jelaskan juga. Nah, dari yang Via berikan penjabarannya itu saya berpikir itu artinya kita sebagai bangsa Indonesia atau generasi penerus bangsa ini kita juga memang harus berpikir gimana caranya menciptakan karya yang lebih dari negara-negara yang
bagus gitu ya, negara-negara yang produknya ya katakanlah bagus. Cuman di sisi lain apa ya, salah satu cara sedikit untuk menghargai produk dalam negeri. Ya memang benar sih, memang benar ada pro dan kontra memang sih. Ya kita sebagai generasi penerus bangsa memang harus menciptakan karya-karya ataupun hal-hal yang memang harus lebih baik gitu. Nah, tapi kalau di pandangan aku ya mau sebaik apapun di produk luar gitu misalnya. Tapi kalau produk luar nih bagusnya 90%, terus 70% Indonesia gitu, 70% misalnya kalau dipresentasikan seperti itu 70% Indonesia, 90% baiknya 90% produk yang di luar itu baiknya segitu. Nah, tapi kalau aku pribadi tetap milih di produk Indonesia gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya ya benar juga yang dikatakan Via gitu. Cuman ya itu yang ada di pikiran aku seperti itu. Memang harus balance sih antara kita harus memberikan karya yang lebih baik lagi, sama kita juga terkadang tuh gini loh Vi, apa itu namanya, kalau di pikiranku tuh setiap orang kan nih misalnya di lingkungan ini dia tuh udah sering banget ngelihat katakanlah kita nggak mendiskriminasi yang Korea ya, nggak, cuman contoh aja Korea nih, dia lingkungannya yang suka Korea gitu, Korea style. Nah, habis itu kalau kayak gitu kan otomatis otaknya ataupun hal apapun itu kan termindset, wah ini bagus, karena kan emang udah kebiasaannya melihat hal-hal terkait style ataupun produk dari negara tersebut. Jadi kayak kalau misalnya di bawah itu gitu, jadi kalau di bawah itu misalnya di Indonesia tidak sebanding dengan yang dia lihat dan dia biasakan memakai itu, jadi kayak dia nggak bakal nyentuh gitu. Intinya tuh kayak kita juga membiasakan untuk terus-menerus memberikan apa ya, edukasi kalau misalnya Indonesia itu juga kayak gini gitu. Karena dari kebiasaan itu yang ngebuat hal-hal negatif tercermin gitu sih. Oke, Vita, makasih banyak ya point of view-nya, karena emang aku suka gitu loh, maksudnya bener juga sih setelah dengar point of view Vita, ya juga kita nggak akan tahu kalau emang kita dari awal udah men-set diri kita ya tentang hal yang luar dan kita memandang sebelah mata produk dalam negeri gitu ya. Iya benar-benar sih. Mungkin ada tanggapan sama yang lainnya, penjelasan. Mungkin izin menanggapi ya, terkait permasalahan ini produk tadi, mungkin ini ya dampak dari adanya globalisasi ekonomi ya, karena kegiatan ekonomi dan perdagangan secara global kan antar negara satu dengan negara lainnya yang tidak terikat. Jadi dalam suatu batasan gitu. Jadi sekarang tuh kayak eranya di mata aku tuh semuanya bebas. Jadi kayak globalisasi ekonomi yang aku bilang tadi sedang berlangsung di Indonesia gitu sekarang. Nah, dari situlah baru sebenarnya kita sebagai mahasiswa dituntut untuk mencari inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan produk-produk yang ada di dalam negeri gitu. Lalu juga menurut survei yang sudah ada nih, jadi tuh kayak sekarang kebanyakan dari masyarakat Indonesia emang lebih memilih produk-produk luar negeri, karena produk dari Indonesia tuh kayak kurang inovatif gitu. Jadi faktor-faktornya dari minimnya produk Indonesia karena produk dengan kualitas rendah, lalu kemasan yang kurang menarik, lalu juga kurangnya inovasi produk. Tapi selain kita membahas tentang minimnya kualitas, kita juga harus membahas tentang gimana caranya kita membangun untuk ekonomi Indonesia lebih maju gitu dengan UMKM yang sedang digalakkan oleh pemerintahan kita akhir-akhir ini. Nah, dari situlah mungkin kita bisa mencari inovasi-inovasi. Mungkin dari saya itu aja sih, terima kasih. Ya, baik, terima kasih teman-teman dari kelompok 4
Mungkin sebelum saya akhir pertemuan kita hari ini, mungkin ada sepatah kata yang bisa disampaikan oleh Ibu Laras. Ibu dipersilakan. Ya baiklah, terima kasih ya. Jadi sebenarnya cocok sekali ini urutannya ya. Jadi dari kelompok 1 sampai 4 tuh, yang kelompok 4 tuh penutup. Emang mereka sudah menjabarkan satu-satu bagaimana sebenarnya gimana sih nilai-nilai kejuangan atau perjuangan yang dilakukan oleh Pak Nani Wartabone gitu ya. Jadi ya sudah sangat-sangat lengkap. Anda benar-benar bisa mempelajarinya dengan sangat baik, dan saya cukup puas teman-teman tuh mampu untuk merefleksikan ya materi kita yang minggu lalu. Dan yang terakhir, yang paling menarik kalau saya tangkap dari diskusi ini memang bagaimana cara untuk mencintai tanah air dengan pencerminan dari produk lokal dalam negeri ya. Memang saya hanya menanggapi ini, kebetulan bidang kami, saya di agribisnis, yaitu sosial ekonomi pertanian. Jadi memang sampai sekarang pun, jadi setiap saya mengajar maupun ikut kegiatan dan lain-lain, selalu itu tantangan. Jadi tantangan terbesar kita tuh bagaimana bisa agar produk lokal kita itu bisa memiliki kualitas yang lebih tinggi yang bisa bersaing secara internasional. Nah, di sisi lain, jadi tanggapan teman-teman juga tidak salah. Jadi ya ada yang ya baik dia itu kurang menarik kemasannya, terus dari segi inovasi juga ya. Nah, dan ada lagi satu lagi itu dari segi harga. Menurut saya memang harga dari produk lokal tuh semakin bagus. Saya nanti 2 minggu lagi, 2 minggu lagi kita akan belajar tentang produk lokal sulaman Gorontalo, dan itu harganya mahal ya. Jadi satu tas itu disulam pakai tangan. Nah, ada namanya, kalau di Jawa tuh batik, tapi kalau di Gorontalo ada juga batik Gorontalo namanya karau. Itu harga satu tas itu sekitar 370-an ke atas. Kenapa ya? Karena kenapa sih produk lokal tuh mahal? Padahal kan itu tujuannya negara kita atau pemerintah kita untuk mengangkat produk itu. Namun kenapa mahal? Ya itu juga adalah salah satu kelemahannya. Jadi saya batik juga kan ada yang eksklusif yang sekian puluhan juta harganya seperti itu. Nah, sehingga perlu adanya perhatian dari dari pemerintah kita, bagaimana caranya untuk mengembangkan UMKM lokal ini. Kenapa nggak dikasih subsidi gitu, biar masyarakat kita tuh bisa menikmati harga yang lebih di bawah. Nah, sedangkan kalau untuk bagaimana yang penyamaan yang teman-teman, kalau yang suka K-pop, kalau yang suka budaya barat itu, kalau ya pintar-pintarnya kita aja sih, kembali ke diri kita. Kalau Anda mungkin punya kenalan-kenalan teman-teman asing di luar negeri, nah Anda paling bisa memperkenalkan lewat Facebook, lewat mungkin YouTube. Oh, saya ini orang Indonesia ya. Dan dari segi postingan, dari segi kreativitas, Anda bisa di situ juga kita bisa menunjukkan cinta tanah air ya. Dengan kita menampilkan dan memperkenalkan, oh ini Indonesia gitu. Lalu nah juga ada sekarang tuh lagi digalakan, kalau kalian mengikuti ya di Instagram yang selebgram itu, saya lihat juga banyak juga selebgram yang lagi menggalakkan bagaimana caranya untuk produk lokal brand. Tapi kalau nggak salah kaos gitu ya, saya tuh mengikuti Rachel V-nya. Jadi mereka tuh kayaknya ada kayak industri, kayaknya baju atau apa, fashion. Nah, itu mereka sampai syuting di New York dan lain-lain. Nah, jadi mereka itu juga salah satu cara untuk bagaimana sih cara kita untuk produk lokal kita itu bisa mendunia. Ya, walaupun harganya mahal itu tadi. Mahal karena bahannya juga mahal, kemudian kreativitas ahli orang yang bikin itu kan sulit. Seperti itu sih dari saya. Itu saja ya, itu saja. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin mau bertanya dulu? Ibu mau bertanya terkait presensi, Bu. Oke. Presensi yang ada di grup modul Nusantara kami itu tetap dipakai atau kami di Spada saja, Bu? Nah, presensi itu kemarin tuh alasannya karena Spada lagi down. Jadi saya dapat info ya dari grup yang se-Indonesia gitu. Memang Spada itu down dari jam 9 sampai jam 2 Sabtu Minggu ya, karena memang kayaknya dia memang tidak cukup kapasitasnya apabila dosen dan mahasiswa yang mengakses. Jadi
itu tidak perlu, yang saya akan nilai memang yang hanya yang di SPADA. Jadi nanti saya akan coba perpanjang ya. Jadi saya akan perpanjang bisa jadi sampai tengah malam gitu yang kayak biasa kemarin-kemarin. Jadi itu yang saya tidak nilai yang di WA itu ya. Saya sudah bisa lihat Anda di online gitu kan, di Zoom-nya sebenarnya sudah nampak Anda siapa nama-nama itu juga. Baiklah, lalu nah untuk kedepannya biar kita tidak kacau kayak hari ini ya, alhamdulillah teman-teman ternyata sudah mengerjakannya dengan baik. Saya pikir tuh masih ada yang belum ngerjain tugasnya. Nah, jadi saya nanti untuk perbaikannya ke depan, untuk tugas itu langsung saja pengumpulannya gitu gimana? Jadi misalnya ya basosnya cuma Sabtu sama Minggu. Dia langsung dikumpul besoknya. Misalnya kalau hari Sabtu ya dikumpul Minggu, kalau Minggu ya Senin. Jadi tidak usah sampai lama 1 minggu gitu ya. Gimana? Terlalu Kenapa ini? terlalu mepet tuh kalau terlalu misalkan mepet ya. Iya, pengumumannya H+1 karena ada tugas lainnya juga. Okelah. Ya udahlah, nanti kembali aja sesuai. Ini ya, nanti kalian lihat saja yang di SPADA. Iya sih, takutnya kalau video juga ya lama. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada lagi yang disampaikan, besok insya Allah kita ketemu jam 2 WIB. Nah, besok jam 2 WIB. Sepakat ya? Nanti teman-teman mohon kehadirannya. Itu saja dari saya. Apabila sudah tidak ada tanggapan, saya akan akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Absen, pada belum bisa diakses, nanti saya akan kabari di grup. Ibu mohon izin. Boleh ya, silakan Alivia. Jadi kemarin tuh baru keluar lagi jadwal KRS dari UNG. Jumat dan Sabtu. Nah kebetulan Jumat itu udah penuh Bu jadwal. Sehingga satu-satunya cara di switch ke Sabtu, dan Sabtu itu posisinya jadwalnya sama-sama MN. Sebaiknya seperti apa ya Bu? Oh ya, kalau tabrakan begini aja, kalau misalnya tabrakan kan jadi Via lebih mengutamakan yang ini, yang yang kampusnya aja, karena kan biasanya kan karena dosen itu kan kadang-kadang suka ganti hari gitu kan. Kamu ngutamain dulu yang itu. Nah, untuk modul Nusantara saya kasih ini, kan ada videonya gitu ya. Saya sudah upload di YouTube sebagian. Jadi bisa disaksikan tetap videonya melalui YouTube. Jadi tetap kemarin juga ada teman yang ada kegiatan dan lain-lain. Silakan. Yang penting cuma hari Sabtu kan ya? Hari Minggu insya Allah bisa. Sabtu Minggu? Enggak, hari Minggunya bisa. Oke ya. Ya udah nggak apa-apa, kita utamakan saja yang perkuliahan itu. Kalau bisa sambil mengikuti di lewat recordnya saja. Baik Bu, terima kasih. Oke, ya terima kasih ya. Oke teman-teman, saya akhiri. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu besok. Tetap semangat dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.